Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat iman dan nikmat sehat, sehingga alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi dalam acara pendampingan program sekolah penggerak hari yang terakhir. Semoga di hari terakhir ini Bapak Ibu kita semakin semangat untuk pertemuan selanjutnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke acara inti, mungkin ada baiknya kita sama-sama berdoa, tetapi saya mohon kepada senior kita, Pak Suhendi, untuk memimpin doa. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, ya, kita hari ini akan memulai pembelajaran. Mudah-mudahan apa-apa yang kita ulangi, ya, kita mendapat ridho dan barokahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa-apa yang nanti kita akan pelajari, kita diberikan kemudahan, ya, dan juga bisa lebih mudah untuk menangkapnya. Oleh sebab itu, mari kita berdoa. Untuk yang beragama Islam, menundukkan kepala dengan membaca Al-Fatihah. Bi barokati umul Quran Al-Fatihah. Amin, ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih, semoga apa yang kita doakan terkabul dan menjadi ladang ibadah bagi kita semua. Amin. Bapak Ibu sekalian, untuk mencairkan suasana kita, mungkin kita akan melaksanakan permainan sedikit. Kalau kemarin kita sering lempar bola, hari ini kita, karena hari terakhir, ini sudah banyak materi, sudah masuk di kepala kita, maka kita akan melaksanakan lempar buku. Buku yang sudah saya pegang nanti akan saya lempar, dan nanti kalau Bapak Ibu saya kasihkan buku, apa yang akan Bapak Ibu lakukan terhadap buku tersebut. Buku sudah saya pegang, kemudian saya baca. Saya lempar buku ke Pak Tata. Bukunya saya tangkap, kemudian saya tutup ke muka saya karena saya ngantuk, kemudian bukunya saya buka lagi, saya lempar ke Bu Pera. Bukunya saya terima dan saya baca. Setelah saya baca, saya akan lempar kembali pada Pak Suhendi. Saya tangkap bukunya, lalu saya buka halaman-halamannya, dan saya buka daftar isi, apakah buku itu menarik atau tidak. Kalau menarik, saya lanjutkan membaca. Kalau tidak menarik, saya tutup lagi. Saya lempar ke Bu Sri. Saya tangkap kembali buku tersebut, dan hari ini kita simpulkan bahwa kita akan belajar tentang asesmen formatif dan asesmen sumatif dalam proses pembelajaran. Baiklah Bapak Ibu, hari ini karena kemarin Pak Tata sudah membahas tentang modul ajar, di dalam modul ajar ada salah satunya komponen terdiri ada asesmen. Maka hari ini kita akan mempelajari asesmen formatif dan sumatif dalam proses pembelajaran. Baiklah, pada Bu Pera, apa yang Ibu Pera ketahui tentang asesmen tersebut? Asesmen itu adalah sebuah proses yang kita rancang untuk mencapai tujuan pembelajaran, untuk mengukur hasil belajar peserta didik. Terima kasih. Mungkin Pak Tata bisa menambahkan? Boleh, Bu. Terima kasih, Bu Sri. Asesmen menurut saya adalah rangkaian alat untuk mengukur yang digunakan untuk sekali lagi mengukur capaian pembelajaran. Jadi alat sejauh mana sih capaian pelajaran itu diukur oleh asesmen tadi? Iya, jadi asesmen itu bisa dijadikan sebagai alat ukur di mana tujuan yang sudah kita capai. Mungkin Pak Suhendi di sini karena sudah senior, apa saja asesmen yang sudah Bapak lakukan pada saat proses pembelajaran tersebut? Saya biasanya melakukan asesmen itu adalah ketika proses pembelajaran dan juga ketika akhir pembelajaran. Jadi saya melakukan dua itu. Nah, untuk proses pembelajaran saya lakukan untuk memperbaiki pelajaran yang saya lakukan, dan di akhir pelajaran untuk melihat hasil ketercapaian dari satu capaian. Ya, terima kasih. Mungkin semua yang di dalam pikiran kita sudah paham tentang apa itu asesmen yang harus kita lakukan. Karena Bapak Ibu sudah paham tentang asesmen, baik asesmen formatif dan sumatif, maka kita akan berkelompok
sesuai dengan mata pelajarannya masing-masing. Sehingga di sini karena kita ada 4 kelompok, kita bagikan sesuai dengan pelajarannya. Bu Perah di matematika, Pak Hendi di fisika, dan Pak Tata di geografi. Saya sendiri di biologi. Nah, Bapak Ibu, marilah kita mengerjakan apa saja yang akan kita lakukan pada saat melakukan asesmen, baik itu formatif dan sumatif di dalam proses pembelajaran kita. Oleh sebab itu, untuk membahas ini di dalam kelompok, saya persilakan dan saya kasih waktu 10 menit dari sekarang. Nah, sekarang boleh berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nanti setelah 10 menit kita masuk kembali, kita bahas apa yang sudah kita hasilkan. Terima kasih. Mungkin kita langsung ke kelompoknya ya Bapak Ibu. Baik Bu. Ya, mangga Bu. Siap. Baik Bapak Ibu, mungkin karena waktunya sudah 10 menit, jadi kita tunggu lagi ke ruangan untuk membahas apa saja yang sudah kita hasilkan. Baiklah, di sini mungkin karena kita sudah membahas semua tentang apa yang akan kita lakukan di dalam sebuah asesmen tersebut. Mungkin di sini saya akan menayangkan sedikit apa yang akan Bapak Ibu lakukan di dalam sebuah asesmen tersebut. Nah, ini jadi ini mungkin Bapak Ibu bisa kita lihat tentang asesmen yang kita buat tadi berdasarkan apa saja yang akan kita lakukan di dalam sebuah asesmen, baik itu formatif dan sumatif. Oleh sebab itu, sebelum kita lanjutkan, saya mau lihat pembahasan dari kelompok matematika. Mungkin Bu Perah bisa menjelaskan bagaimana asesmen formatif, sumatifnya, baik itu Pak Suhendi dan Pak Tata. Mungkin ada masalah yang kita temui pada saat penyusunannya? Ya, Pak Tata. Pak Tata, Bu Perah ya. Saya dulu. Pak Tata. Terima kasih Ibu. Saya ingin menyampaikan sedikit keluhan begitu ketika kita membuat sebuah asesmen, khususnya asesmen sumatif. Kadang-kadang ketika kita membuat asesmen sumatif itu tidak melihat apa yang sudah kita sampaikan. Jadi guru itu lebih banyak melihatnya di bank soal, Bu. Ya. Gitu. Sehingga kita sudah menyusun alur tujuan pembelajaran, dari tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran. Seharusnya kan itu rangkaian pencapaian tujuan pembelajaran tadi. Tetapi kadang-kadang guru tidak melihat itu. Jadi yang dilihat oleh guru bagaimana menyelesaikan atau memberikan soal itu di tes sumatif gitu, asesmen sumatif. Nah, ini bagaimana Bu menurut tanggapan Ibu? Karena ini betul-betul kegalauan saya, guru-guru banyak yang melakukan demikian. Gitu. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Perah. Mungkin ini hampir di setiap sekolah guru terbuai dengan hal yang mudah dan sederhana. Biasanya guru itu hanya menilai di hasilnya, tapi prosesnya yang tidak dilihat. Nah, oleh sebab itu pada program sekolah penggerak ini nanti kita akan menyeimbangkan antara proses dan hasil yang akan dicapai nanti. Sehingga nanti kita selaku guru akan melaksanakan proses asesmen, baik itu formatif maupun sumatif tersebut. Jadi itu Bu Perah, jadi ini merupakan tantangan kita semua. Memang semua guru itu kadang-kala lebih enak cari yang mudahnya saja, yaitu di sumatif. Karena kalau proses itu dia tidak pikirkan. Kalau Pak Tata bagaimana? Baik, Bu. Terima kasih Bu Sri. Saya lebih bertanya, Bu, kan kita asesmen formatif itu tujuan akhirnya supaya proses sumatifnya bagus gitu ya. Ya. Apakah bisa misalkan geografi seorang anak itu nilainya 60, padahal capaian yang harus dicapai taruhlah KKM-nya itu 75. Nah, mungkin nggak supaya materi itu tetap soalnya itu sama gitu ya, diulang lagi ketika ada remedial? Iya. Bisa. Itu aja, Bu. Ya,
Terima kasih Pak Tata. Mungkin itu merupakan kalau misalnya di dalam suatu materi dia belum sampai atau masih nilainya di bawah KKM, kita akan melaksanakan remedial yang soalnya bisa sama dengan yang kita kasihkan tadi atau bisa juga dengan kita ganti tapi bentuknya hampir sama. Jadi itu terima kasih Pak Tata. Nanti Pak Suhendi saya harapkan untuk menyimpulkan tentang bagaimana asesmen sumatif dan formatif itu yang realnya di sekolah atau yang idealnya yang lebih bagus di sekolah bagaimana. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Waalaikumsalam. kalau di sini asesmen itu ada dua, yaitu asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif dilakukan adalah untuk memperbaiki pembelajaran, ya, pembelajaran yang dilakukan mungkin setiap hari, ya, atau setiap minggu dan sebagainya, yang harus dilakukan terus-menerus sehingga pembelajaran itu bisa terus diperbaiki setiap saatnya. Hal ini adalah anak-anak atau peserta didik mencapai asesmen sumatif yang nanti akan dilakukan di akhir suatu capaian pembelajaran. Barangkali itu Ibu yang bisa disampulkan. Iya, jadi itulah mungkin bisa saya simpulkan sedikit bahwa di dalam asesmen formatif dan asesmen sumatif ini sebenarnya sama-sama harus kita jalankan di dalam suatu proses pembelajaran. Kemudian juga kalau di dalam asesmen formatif ini kita lebih banyak menilai di dalam prosesnya, proses pembelajaran tersebut. Mungkin setiap pertemuan kita akan melaksanakan tes formatif dan nanti setelah akhir semesteran kita akan melakukan tes sumatifnya. Jadi Bapak Ibu kita sudah paham tentang bagaimana tes formatif dan tes sumatif yang harus kita laksanakan. Sehingga nanti ke depannya kita selaku guru akan mengetahui bagaimana perkembangan anak didik kita sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Terutama di dalam sekolah penggerak ini akan membentuk siswa menjadi profil Pancasila atau pelajar profil Pancasila. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Saya akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih atas peran serta Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.